Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas satu buah soal untuk CLC UTS dengan mata kuliah Mekanika Fluida dan Partikel. Nah, untuk soalnya, untuk lengkapnya dapat dilihat pada PDF yang telah diberikan. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan segala kondisi dan juga spesifikasi alat serta fluida yang telah diberikan di soal dalam gambar yang telah diberikan juga di soal. Nah, untuk yang pertama kita akan menerjemahkan untuk spesifikasi dari tangki. Nah, tangki ini berjumlah 2 buah, di mana memiliki bentuk dan volume yang sama. Dengan bentuknya ini silinder tanpa tutup, sehingga dapat apabila diperlukan di soal dipengaruhi oleh tekanan atmosfer dari udara. Kemudian untuk tingginya, tinggi dari tangki ini 6,636 mm dengan diameternya ini 250 mm. Kemudian volume air dijaga konstan sebesar 80% dari volume tangki. Dan yang terakhir, pipa aliran masukan tangki kedua ini berada pada ketinggian 2,3 meter dari permukaan tanah. Nah, ini disimbolkan dengan garis biru ini 2,3 meter dari permukaan tanah. Nah, kemudian yang kedua kita akan menerjemahkan spesifikasi dari pipa, baik masukan pompa atau suction dan juga keluaran pompa atau discharge. Nah, diberitahu di soal ini semua seluruh pipa memiliki bahan konstruksi commercial steel. Nah, ini berfungsi pada perhitungan nanti di total hilang energi. Nah, yang pertama kita akan melihat bagian masukan pompa atau suction. Nah, ini masukan pompa ini berarti dari sini dibatasi areanya dari keluaran tangki 1 hingga masukan pompa. Nah, terdapat 8 buah elbow 90 derajat dan juga sebuah globe valve dengan half open. Nah, ini dapat dilihat di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 buah elbow dengan 90 derajat dengan globe valve half open. Jadi mungkin digambarkan di soal di sini. Dan pipa yang diposisikan secara horizontal 4 meter. Nah, apabila digambar berarti yang horizontal ini maksudnya yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Apabila dijumlah ini panjangnya adalah 4 meter. Sementara yang vertikal, yang ini 1, 2, 3, 4, apabila dijumlah 2,11 meter. Nah, pipa masukan pompa ini berada pada 2,11 meter. Dan jumlahnya ini sama apabila panjang pipa yang secara vertikal dijumlahkan. Nah, seluruh pipa di suction ini berukuran 1 inch dengan schedule number 40. Kemudian bagian yang kedua, bagian keluaran pompa atau discharge. Jadi untuk discharge ini dibatasi dengan wilayah ini ya, berarti ini hingga sini. Nah, tepat setelah keluaran pompa, pipa yang digunakan ini ada 1 inch dengan SN number dengan SN 40. Dengan panjang pipanya 50 cm. Jadi di sepanjang ini sepanjang 50 memiliki ukuran 1 inch dengan SN 40. Nah, kemudian setelah 50 cm, diameter pipa yang digunakan ini berubah menjadi 2 inch tapi SN numbernya tetap 40. Dengan total panjang pipa baik horizontal dan vertikal ini adalah 1,5 meter. Nah, pipa ini digunakan, pipa 2 inch dengan SN 40 ini digunakan hingga masukan tangki kedua. Nah, sepanjang pipa 2 inch ini juga terdapat 2 buah elbow 45 derajat. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah spesifikasi dari pompa, yaitu memiliki diameter impeller sebesar 4,5 inch. Jadi ini pompanya memiliki diameter impeller 4,5 inch. Nah, kemudian juga di soal telah diketahui
PATM-nya ini sebesar 750 mm Hg dengan fluida airnya 176 Fahrenheit. Kemudian, nah ini untuk data fisik air dan juga data dari elbow, valve, dan juga pipa. Nah, telah diketahui juga di soal bahwa temperatur airnya ini 176 Fahrenheit. Nah, ini kita harus mencari data fisiknya berupa densitas dan juga viskositas untuk mempermudah perhitungan sebelum masuk ke soal utamanya. Nah, di Giancoplis ini bisa mencari data densitas dan juga viskositas. Namun temperaturnya ini dalam Celcius, jadi temperatur Fahrenheit-nya ini harus dikonversi. Jadi 176 Fahrenheit ini sama dengan 80 Celcius. Nah, langsung aja lihat di appendix. Densitas air pada 80 derajat ini 971 kg per meter kubik dan juga viskositasnya ini 0,3565 dikali 10⁻³ PAS. Nah, perlu hati-hati di tabel di Giancoplis ini perlu dikali dengan 10⁻³ untuk satuan PAS. Kemudian untuk berikutnya ada data elbow. Nah, elbow yang tadi digunakan baik di suction maupun di discharge ini ada dua macam, yaitu 45 derajat dan juga 90. Kemudian untuk apa sih yang perlu kita cari dari elbow ini adalah KF atau friction loss. Nah, ini perlu dicari untuk menghitung pada saat nanti di total energi hilang. Kemudian selain ada elbow, kita juga tadi ada valve, globe valve dengan half open. Jadi nanti kita juga butuh KF-nya 9,5. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah data fisik, data pipa. Ini juga didapat dari Giancoplis di bagian appendix untuk pipa 1 inch dan 2 inch. Nah, data apa aja yang kita butuhin di data pipa? Yang pertama ada diameter dalam dan juga luas. Nah, sebenarnya kalau luas ini bisa dihitung manual, tapi karena di appendix telah dikasih, lebih mudah kita menggunakan langsung dari appendixnya. Jangan lupa untuk menyesuaikan satuannya karena satuannya masih milimeter dan juga ini meter kuadrat tapi harus dikali 10⁻⁴. Kemudian untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung tekanan di dasar tangki dalam satuan PSIG. Nah, tadi untuk dasar tangki 1, ini kan sama-sama ini ada airnya. Dengan volume airnya ini 0,8 dari volume tangki. Nah, karena tangkinya ini berbentuk silinder, kita dapat menggunakan volume dari silinder, yaitu PR kuadrat dikali dengan tinggi tangki maupun tinggi air. Nah, untuk tinggi airnya ini apabila volume air dijabarkan berarti PR kuadrat dikali dengan tinggi air sama dengan 0,8 dikali PR kuadrat dikali tinggi tangki. Nah, apabila ini dicoret, kita mendapatkan tinggi air ini sama dengan 0,8 dari tinggi tangki. Nah, kita diminta untuk menghitung tekanan di dasar tangki 1. Nah, ini aku simbolkan dengan huruf A di sini. Nah, apabila kita mau menghitung tekanan di dasar tangki ini, kita bisa menggunakan rho GH atau tekanan hidrostatik. Nah, karena dimintanya di sini adalah satuan PSIG, kita hanya harus menghitung dari tekanan hidrostatik tersebut. Apabila kita dimintanya PSIA, kita harus menambahkan PATM dengan rho GH. Nah, kalau untuk tekanan ATM-nya sendiri tadi udah diketahui di soal sebesar 750 mm Hg, tapi karena di sini tidak digunakan, kita hanya menghitung dari rho GH aja. Nah, untuk rho GH-nya ini, rho-nya tadi rho air diketahui dari appendix, kemudian G-nya kita menggunakan 9,8, dan untuk H airnya kita menggunakan rumus yang tadi telah kita turunkan 0,8 dikali 0,6366
meter. Kemudian karena ini apabila dikalikan dari ruas yang ini sampai yang ini satuannya masih Pascal, jadi harus dikonversi dalam satuan PSIG, dimana aku ambil konversinya ini 1 atm sama dengan 14,7 PSIG sama dengan 10,1325 Pascal. Nah, dihitung dan didapatkan 0,7037 PSIG. Nah, kemudian untuk soal berikutnya kita diminta untuk menghitung energi total yang hilang selama proses air dari tangki 1 ke tangki 2. Di sini ini ada pompa, kemudian masuk ke tangki kedua. Nah, setelah diketahui juga di soal debit airnya ini 13,21 GPM. Nah, ini GPM-nya kita harus konversi ke satuan SI, di mana 1 galon itu 3,786 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dan harus dikonversi ke satuan second. Nah, ini aku konversi dulu ke satuan hour dan didapatkan apabila satuannya udah meter kubik per second, dapatkan 8,334 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Nah, kemudian karena kita memiliki dua jenis pipa, tadi ada bagian sini itu ada pipa 1 inch, dan gini tadi ada 1 inch dan juga 2 inch. Nah, apabila pipa ini berbeda, maka kecepatan di dalam pipa ini juga berbeda bergantung dengan diameter pipa tersebut. Jadi kita harus menghitung data untuk pipa yang pertama dulu, pipa 1 inch. Dimana untuk perhitungannya ini kita membagi debit air dengan diameter dari pipa. Nah, tadi kita sudah mendapatkan debit air 8,334 kali 10 min 4 meter kubik per second dibagi dengan luas pipa. Tadi telah kita terjemahkan ya dari appendix. Kita langsung dapat A pipanya 5,574 kali 10 min 4. Nah, ini didapatkan kecepatannya apabila di pipa pertama ini 1,5 meter per second. Nah, untuk nanti pada saat pembacaan menggunakan grafik itu kita juga memerlukan data bilangan Reynolds. Nah, apabila data bilangan Reynolds kita hanya menggunakan rumus D kali kecepatan dikali dengan densitas dibagi dengan viskositas. Nah, untuk D-nya tadi kita juga dapat dari appendix, untuk V-nya dapat dari ini. Dan rho-nya rho air dan viskositasnya juga viskositas air. Dan didapatkan NRE-nya itu 108,569 di mana resimnya turbulen. Nah, karena di grafik ini menggunakan 10 pangkat 5, 10 pangkat 4, jadi kita dibuat dulu dalam bentuk pangkat. Jadinya ini, kemudian sama halnya dengan pipa 2 inch. Ini pipa 2 inch. Dan didapatkan kecepatannya 0,385. Jadi semakin besar pipa, maka kecepatannya akan semakin kecil. Kemudian untuk NRE-nya sama rumusnya dan dapatkan turbulennya, resimnya turbulen, NRE-nya 55.000 dan didapatkan dalam bentuk pangkat seperti ini. Nah, kemudian untuk soal ini kita diminta untuk menghitung total energi hilang ya. Jadi bagian pertama ini adalah bagian masukan pompa. Masukan pompa. Nah, dimana untuk energi hilang yang pertama ini adalah pengecilan dari tangki pertama untuk masuk ke pipa. Jadi tempatnya ini apabila di dalam gambar itu ada di bagian sini. Nah, jadi jadi itu tangki memiliki diameter yang lebih besar
lebih besar jauh daripada si pipa. Dimana tadi sekitar 250 mm, sementara pipanya itu hanya sekitar 26 mm. Nah, ini kan sangat beda jauh sama si pipa. Nah, jadi ada total energi hilang. Jadi ada energi hilang dari pipa, dari tangki ke pipa. Nah, kan rumusnya kalau pengecilan itu 0,55 dikali 1 min luas yang kecil. Luas yang kecil itu berarti luas pipa. Luas kecil ini adalah luas pipa. Sementara luas besarnya ini adalah luas dari tangki. Nah, untuk kecepatannya ini menggunakan kecepatan di pipa 1 inch, karena pipanya di sini 1 inch dan dibagi dengan 2 alfanya 1. Nah, karena luas dari pipanya ini sangat kecil, nah apabila dibandingkan dengan luas dari tangkinya, ini dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil, sehingga dicoret 0 dan sisa 0,55 kali kecepatan kuadrat per 2, dan didapatkan energi yang hilang 0,615 Joule per kilo. Kemudian untuk energi hilang yang kedua ini adalah adanya gesekan pipa. Jadi kalau di dalam pipa ini mesti ada gesekan antara si fluida dan juga si pipa tersebut. Jadi terdapat energi yang hilang di sepanjang pipa 1 inch dengan SN40. Nah, ini dalam perhitungan gesekan di sepanjang pipa ini kita membutuhkan grafik. Nah, untuk pembacaan grafiknya nanti aku contohkan di slide berikutnya. Nah, di grafik itu diperlukan nilai ini per ya. Jadi untuk nilainya ini, nah untuk lebih jelasnya nanti aku jelasin aja di bagian di grafik. Jadi nanti kita harus mengalurkan nilai NRE dan juga nilai 0,0017 ini untuk mendapatkan nilai F. Nah, untuk gesekannya sendiri ini dapat dirumuskan dengan 4 kali F kali delta L. Delta L ini sepanjang pipa, panjang pipa dibagi dengan D pipa dikali kecepatan dibagi 2 alfa. Nah, F-nya ini didapatkan dari grafik besar 0,0056, dan juga delta L-nya ini tadi ada delta L yang horizontal ini 4 meter dan juga yang vertikal ini 2,11 harus dijumlah, dan untuk diameternya 2664 mm dan kecepatannya 1,5 kuadrat per 2, dan dapatkan energi hilang sebesar 5,7 Joule per kilo. Kemudian berikutnya ada elbow. Nah, elbow ini ada 8 ya tadi ya. Elbow-nya ini ada 1, bentar aku ganti dulu ke ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan derajatnya ini 90 derajat sepanjang 8. Nah, tadi kita udah dapat data KF ya dari tabel. KF ini 0,75 dan karena jumlahnya 90 jumlahnya 8 langsung aja dikali dengan 8 dengan kecepatan fluidanya ini 1,5 kuadrat per 2, dan dapatkan energi yang hilang sebesar 6,7 Joule per kilo. Kemudian berikutnya ada valve ya, tadi jenisnya globe dengan half open di mana KF-nya 9,5, dan rumusnya sama seperti elbow tapi beda KF aja, dan didapatkan energi yang hilang 10,6 Joule per kilo. Kemudian berikutnya ada di bagian keluaran pompa, di mana yang pertama ini ada gesekan pipa 1 inch setelah pompa ya, tadi sepanjang 50 cm ini
ada pipa 1 inch. Ini prinsipnya sama seperti yang tadi, dengan yang beda ini hanya di delta L aja. Kan ini tadi 50 cm, kemudian apabila dimasukkan rumusnya sama, didapatkan energi yang hilang 0,5 Joule per kilo. Nah, kemudian setelah 50 cm ini terdapat pembesaran pipa. Jadi awalnya pipanya ini 1 inch dan kemudian masuk ke pipa 2 inch. Kemudian berikutnya ada pembesaran pipa. Ini rumusnya sama ya tadi seperti yang pengecilan dan juga pembesaran antar tangki dan juga pipa. Nah, ini diameter luas yang kecil ini maksudnya adalah luas dari pipa 1 inch dan juga yang diameter besarnya untuk pipa 2 inch. Nah, ini tadi kan udah dapat di appendix, langsung aja masukin ke rumusnya. Kecepatannya 1,5 kuadrat dan dapatkan energi yang hilang itu 0,616 Joule per kilo. Nah, kemudian setelah ini sepanjang dari sini sampai ke masukan tangki 2 itu terdapat gesekan pipa. Gesekan pipa untuk pipa 2 inch berarti. Nah, ini untuk grafiknya nanti di slide berikutnya, dan dapatkan nilai F 0,006 dan dimasukkan ke rumus. 4 dikali F dikali dengan delta L, berarti delta L nya 1,5. Kemudian untuk diameternya 2,5 dan kecepatannya ini menggunakan kecepatan di tangki kecepatan di pipa 2 inch. Nah, kemudian energi yang hilang 0,05. Nah, terdapat pula elbow 2 buah ya. Berarti yang ini dan yang ini 45 derajat. Nah, untuk nilai KF-nya ini sama kayak yang sama seperti yang data yang telah kita dapatkan dari tabel, 0,35, kecepatannya menggunakan kecepatan di pipa 2 inch. Kemudian didapatkan energi yang hilang ini 0,0519 Joule per kilo. Kemudian berikutnya ini ada pembesaran pipa dari pipa 2 inch ke tangki. Jadi di sini ya. Jadi setelah masuk ke 2 inch, nah nanti kita ada pembesaran yang cukup drastis ke tangki 2. Nah, sama kayak yang pengecilan dari tangki 1 ke pipa 1 inch. Ini luas dari pipa 2 inch-nya ini dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil apabila dibandingkan dengan luas dari tangki kedua. Nah, tadi kan diameter dari pipanya itu 52,5 mm. Sementara si tangkinya ini 250 mm. Jadi dapat diabaikan aja. Kemudian didapatkan energi yang hilang. Nah, setelah tadi udah yang masukkan pompa dan juga keluaran pompa, kita hanya tinggal menjumlah dari 9 macam energi yang hilang dan didapatkan totalnya 24,938 Joule per kilo. Kemudian ini untuk contoh pembacaan dari tadi yang gesekan pipa ya. Jadi kan tadi kita diminta untuk menghitung gesekan pipa 1 inch dan 2 inch. Nah, untuk 1 inch ini kita tadi NRE-nya sekitar 10/5 ya. Pokoknya di 10/5 ya. Nah, ini
di bagian sini ya berarti ya 0, oh ini sorry berarti ini F1, ini F2, 10⁻5 ya di sini. Nah, kita harus menghitung relatif roughness dari pipa sendiri. Nah, tadi kan di soal kita dikasih data bahwa pipanya semuanya terbuat dari commercial steel, sehingga nilainya equivalent roughness for new pipes-nya ini 4,6 kali 10⁻5. Ini simbolnya ini ya. Terus berarti 4,6 kali 10⁻5, karena diameter pipa 1 inch-nya tadi 26 ya, sekitar 26, terus 10 pangkat berarti 3. Nah, didapatkan nilainya itu sekitar 0,0017. Nah, harusnya di antara sini ya. Nah, kita hanya mengalurkan NRE-nya tadi naik ke sini. Kemudian untuk pembacaan friction factor-nya ini diarahkan ke sumbu Y-nya. Nah, kemudian karena ini sebenarnya ini adalah skala log, jadi ini kalian bisa nyoba sendiri aja interpolasi ya di antara titik ini untuk mendapatkan F1 dengan skala log. Nah, untuk pipa keduanya ini sama, nanti kita udah dapat NRE-nya, terus kita juga ini tinggal berarti diameternya diganti aja dengan diameter di pipa 2 inch, kemudian ditarik garis aja sama naik, terus pecah ke kiri, dapat F2. Nah, kemudian berikutnya ini ada soal ketiga ya, ada menghitung daya pompa terpasang. Nah, untuk perhitungan daya pompa terpasang ini kita membutuhkan neraca ya. Jadi ini kalau nggak salah namanya mechanical neraca gitu ya, mechanical mechanical balance. Jadi untuk pertama kita itu harus menentukan titik tinjau kita. Nah, kita meninjau, sebenarnya menentukan titik tinjau ini terserah kita, yang menurut kita gampang yang mana. Jadi untuk kasus ini aku pilih titik tinjaunya ini yang digambar ini ya. Jadi titik tinjau yang pertama adalah di permukaan si cairan di tangki 1, ditandai dengan titik 1 ini. Kemudian yang kedua di permukaan cairan di tangki kedua. Nah, karena di sini itu ini karena tangkinya terbuka ya, jadi ada pengaruh P atmosfer. Jadi P1 dan P2 ini sama-sama memiliki P atmosfer sebesar 750 mm Hg. Nah, terus untuk luasnya ini karena tangkinya tadi volumenya sama, bentuknya sama, berarti memiliki luas yang sama. Nah, apabila kita melihat kecepatan yang berada di titik 1 dan titik 2 ini sama ya, berarti karena kalau V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2, kalau A1-nya sama, A2-nya sama. Berarti V1 sama dengan V2. Nah, di mechanical ini tuh kita bisa mencoretnya aja langsung karena V1 sama dengan V2, berarti kan kalau dikurangin juga 0. Terus P2 juga sama dengan P1, jadi ini 0. Nanti berarti tinggal sisa ini. Sama ini total energi hilang tadi udah dihitung di bagian sebelumnya sama dWs. Nah, berikutnya ini ada penentuan Z2 sama Z1. Nah, aku ambil dasarnya ini dari permukaan tanah, jadi aku meninjaunya
patokannya itu dari permukaan tanah. Jadi aku harus menghitung tinggi titik 1 ini dari permukaan tanah sama titik 2 ke permukaan tanah. Nah, misal mungkin ada cara lain gitu, misal anggap aja ada mau hitung dari sini, ambilnya dari sini, atau mungkin dari sini, boleh aja. Tapi kalau menurutku lebih gampang dari permukaan tanah karena datanya udah diketahui tadi di soal. Nah, kemudian apabila di titik 1 ini tadi kan kita udah menghitung tinggi air ya berarti. Nah, tinggi air kan berarti tadi 0,8 dari tinggi pipa. Nah, tinggi pipanya kan tadi 0,636 meter. Jadi ini tinggi dari titik 1. Nah, untuk tinggi titik 2, karena tadi kita kan dikasih tahu ya, pipa masukan ke tangki 2 itu letaknya 2,3 meter dari permukaan tanah. Nah, jadi karena ini pipanya ini selurus dengan si permukaan cairan, berarti kita dapat menulisnya si tinggi titik 2 ini 2,3 meter. Nah, kemudian untuk total energi hilangnya tadi udah dapatkan ya di soal sebelumnya. Nah, karena kita diminta untuk menghitung daya pompa terpasang, jadi kita dari perhitungan ini kita mendapatkan WS ya. Tapi ini belum daya pompa yang terpasang ya. Dapatkan nilainya min 42,48. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung daya pompa terpasang ya. Ini daya pompanya. Nah, untuk menghitung itu kita perlu menentukan efisiensi dari pompa tersebut. Tadi kan kita diketahui diameter impellernya itu 4,5 inch. Jadi kan garisnya yang ini ya. Yang hijau ini. Kemudian kita juga diketahui tadi debit air. Nah, tadi kan kita dapat debit air itu sekitar 3 meter kubik per hour kan. Nah, kita alurin dari sini ke atas dan menyentuh si garis hijau ini. Gini. Nah, tapi permasalahannya adalah kita efisiensinya itu letaknya di luar dari si titik ini. Jadi efisiensinya tuh ini 45% itu ada di sini, 50% ada di sini. Kemudian ini ada 53%, ini ada 50%. Nah, padahal titik potong yang kita temukan tuh di sini. Nah, caranya ini kita melakukan ekstrapolasi dengan bantuan flow-nya juga, debitnya juga. Jadi kita tarik aja, kan yang diketahui di grafik ini ada 45% sama 50% nih. Jadi kita tarik di 45% ini, kalau efisiensinya 45% itu berarti si debitnya itu sekitar ya 5,75. Kalau 50% sekitar 7,5. Nah, kita ekstrapolasi dan didapatkan efisiensinya 37,38%. Nah, ini kalau dari grafik benar ya, karena semakin ke arah sana itu efisiensinya akan semakin rendah. Nah, kemudian kita udah tahu efisiensi dari pompa yang kita pasang. Nah, kan tadi udah ketemu WS nih. Kemudian untuk kerja yang kita pasang, kerja dari pompa yang kita pasang ini dapat dihitung dari WS per efisiensi. Nah, ini berarti kan tadi WS-nya min 42,48 dibagi dengan efisiensi dan mendapatkan nilai ini. Kemudian untuk perhitungan data ini kita memerlukan F atau laju dari pompa tersebut. Laju energi yang dialirkan oleh pompa tersebut didapatkan dari Q atau debit airnya dikali dengan rho. Q
Q itu berarti kan tadi debit air yang dari GPM, terus ini densitas. Dan dapatkan, tadi yang F itu berarti artinya ini adalah mass flow rate ya. Mass flow rate 0,82. Nah, kita mengalihkannya dengan WP yang telah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, dan didapatkan dayanya ini 93,207 Joule per second. Nah, karena tadi di soal tuh diminta dalam satuan HP ya, jadi kita convert dulu si Joule per second-nya ini ke kilojoule per second, kemudian di convert ke HP dan dapatkan 0,124 HP. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini ada analisis. Kenapa analisis? Apakah pompa ini mengalami kavitasi atau enggak? Nah, untuk analisis kavitasi ini kita menggunakan hanya di bagian sebelum pompa. Jadi dari tangki 1 ke bagian sebelum pompa. Nah, untuk rumusnya ini NPSHA sama dengan PA. Ini ambil titik tinjau A ya berarti. Min P0 per rho G min ini ZA min FAP. FAP itu apa? FAP itu total energi hilang selama tinjauan dari kondisi. Jadi misal berarti kita ambil tinjauannya itu, kalau aku ambilnya dari titik 1 ke berarti sini. Jadi kita menghitung total energi hilang sebelum pompa masukkan. Nah, untuk PA-nya ini, P di titik 1 ini berarti kan tadi sama, berarti PATM ya. Berarti kita konversi dulu ke satuan Pascal. Tadi kan di soal 750 mm Hg. Kemudian dikonversi ke Pascal. Nah, untuk nilai ZA ini berarti ZA ini didapatkan dari, nah karena letak pompanya ini di atas dari titik tinjau, berarti nilainya min. Kalau misalnya nanti di bawah sini, nah berarti nilai ZA-nya tuh plus. Nah, ZA itu apa? Berarti kayak jarak dari titik 1 ke si pompa. Ketinggian ya berarti. Bukan jarak terus kayak gini gitu, bukan, tapi tinggi. Jadi kayak pompanya ada di sini, berarti ini beda tingginya berapa. Nah, nilai ZA ini diperoleh dari nilai ini tadi kan 2,11. Oh, bentar. 2,11 dikurangin dengan tinggi air. Nah, coba ya bentar. Biar lebih gampang untuk lihatnya. Jadi tadi kan di soal kita dapat ini. Tinggi masukan pipa ke pompa ya. 2,11 meter. Dan dapatkan ini juga tinggi air itu sekitar tadi kan berarti 0,8 dikali tinggi tangki. Nah, kalau mau nyari di titik ini, berarti nyari si ini, berarti kan hijau 1 ini, garis hijau 1 ini dikurangi hijau 2, kayak ini kan berarti kalau digeser gini kita dapat nilai ini. Kemudian nilainya berarti 2,11 dikurangi dengan tinggi air, dapat 1,6 meter. Dan untuk nilai P0-nya ini kita kan tadi P0 ini adalah P air ya. Jadi kan tadi airnya 80 derajat Celcius. Nah, kita juga dikasih persamaan di soal nilai log. Nah, ini dia dapatkan P0-nya
sebesar, ini pakai solver aja, solver kalkulator gitu, dapatkan 47.000 Pascal. Untuk nilai energi total yang hilang, berarti kan tadi untuk yang soal B itu tinggal menjumlahkan energi hilang di titik 1, 2, 3, 4 dan didapatkan nilainya ya sebesar ini. Nah, tapi karena ini satuannya harus meter, jadi tadi untuk satuan ini, satuannya si energi hilang kan joule per kilo, tentu harus dibagi dengan 9,8 dulu. Untuk ini NPSH-nya ini masukin langsung aja ke persamaan ini dan dapatkan 1,5 meter. Nah, untuk berikutnya ini tadi di grafik yang pompa diameter impeller ini bisa dicoba aja, tinggal mengalurkan ke garis sumbu Y di sebelah kanan. Jadi tadi kan ada ini ya, ini ada kurva efisiensi ini. Nah, tadi itu kan didapatkan efisiensinya 37 ya, sekitar 37% di titik ini. Nah, di titik ini perpotongan itu tadi si flow sama si efisiensi ini tinggal digeser ke kanan. Nanti dapat MPSHR. Nah, didapatkan 25. Kemudian kita disuruh menganalisis apakah pompa ini mengalami kavitasi atau enggak. Nah, untuk tahu itu kita tinggal ini ya, kan tadi NPSHA-nya itu sekitar 1,5. Nah, apabila lebih kecil dari 1,1 dikali 25, berarti itu terjadi kavitasi. Nah, pada persoalan ini nilainya lebih kecil dari 1,1 dikali 25 dan disimpulkan dapat terjadi kavitasi. Nah, mungkin untuk si LC-UTS untuk mekanika fluida dan partikelnya sekian dari aku. Semoga membantu. Terima kasih.